نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dengan berdoa ini semuanya akan menjadi lancar dalam proses pembelajaran kita. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan, Bapak mau memeriksa, tolong bajunya dirapikan. Iya. Sampah yang ada di kanan kirimu, kalau ada dikutipkan, tidak ada bersih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Adakah teman kalian yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Ada Pak. Siapa? Ridwan sama Anita. Kenapa nak? Tidak tahu. Kita doakan mudah-mudahan untuk minggu depan mereka bisa hadir seperti hari ini dan bisa mengikuti proses belajar kita seperti biasa. Amin. Untuk memulai pembelajaran kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Mari sama-sama kita membacakannya. Kita lanjutkan materi kita. Materi kita membahas tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Perhatikan tujuan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Ananda Nisa, coba bacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menganalisis pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. 2. Peserta didik dapat membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah. 3. Peserta didik dapat menerapkan apa saja ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. 4. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Iya. Beri aplaus untuk teman kita. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada 4, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tapi Bapak lihat kok pada nggak semangat gitu. Coba nanti ini kalau nggak semangat nggak kita teruskan, ya. Proses belajar kita. Nanti kalau Bapak bilang kepala, berarti harus pegang kepala. Kalau Bapak bilang telapak, berarti harus pegang tangan. Paham ya? Kepala, kelapa, kepala, kelapa. Oke, mudah-mudahan semangat
untuk mengikuti proses belajar kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita awali dengan melihat video pembelajaran kita. Oke, perhatikan video pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotbah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Yang kedua, tabligh. Kata ini berasal dari bahasa Arab balighu yuballighu tablighun, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Yang ketiga, dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih, ke jalan Allah secara lisan atau perbuatan. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata, seperti santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami definisi khutbah, tabligh, dan dakwah, mari kita analisa fungsi dan kedudukan masing-masing. Khutbah sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Adapun tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yakni menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Semasa Rasulullah masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabat hingga kita pada saat ini. Sedangkan dakwah merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa hukum berdakwah adalah fardu ain. Walaupun begitu, Rasulullah tetap selalu menganjurkan agar kita berdakwah dengan kebaikan dan dengan cara-cara yang ma'ruf. Adapun yang menjadi ketentuan khutbah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat seorang muballigh. Syarat ini meliputi beragama Islam, mencapai batas usia dewasa atau baligh, berakal sehat, serta mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam menyampaikan tabligh atau etika dalam berdakwah. Etika ini meliputi: pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat,
materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Serta yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan ketentuan dakwah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat dai. Syarat seorang dai meliputi beragama Islam, mencapai batas usia dewasa atau baligh, berakal sehat, dan mendalami ajaran Islam. Yang kedua, etika dalam berdakwah. Etika ini meliputi pertama, dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yakni ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Serta yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yakni diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Berikut merupakan perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah. Pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang baik, mencontohlah, dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Islam. Serta yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Setelah menyaksikan tayangan video tadi, ya, ada nggak pertanyaan? Ya, silakan. Tabligh dan dakwah. Ulangi nak. Apa perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah? Iya. Khutbah, tabligh, dan dakwah, ya, tentu bagi kita agar sama-sama memahami dan mengetahui apa sih tabligh, khutbah, dan dakwah ini dan apa sih perbedaannya. Ya, tentu ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah ini. Yang pertama, khutbah adalah dilakukan ketika melakukan sholat Jumat. Ya, khutbah itu dilakukan ketika sholat Jumat atau ketika sholat hari raya. Kalau dakwah dilakukan kapanpun bisa dan siapapun bisa dan boleh melakukannya, asal dengan ketentuan punya etika dalam berdakwah. Ya, sama dengan tabligh. Ya, kita boleh menyampaikan itu. Ya, jadi ketika kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada siapapun. Andaikan tidak bisa kita lakukan dengan tutur kata, setidaknya kita lakukan dengan perbuatan kita. Artinya apa? Contohkan nilai-nilai kebaikan Islam yang ada pada diri kita. Paham kan? Oke. Ada lagi? Tidak ada ya? Kita lanjutkan. Setelah menerima tayangan video tadi, kita akan buat kelompok. Ya. Jadi nanti kalau Bapak sebutkan 1, 2, 3, ya, kau ingat nomornya? Paham? Nah, ingat ya. Kalau Bapak sebutkan 1, 2, 3, ingat nomornya.
Berarti nanti kelompok satu, 2, 2 dan 3, 3. Itu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Itulah kelompok kita. Ya. Paham ya? Jadi setelah tahu kelompoknya, sekarang Bapak minta untuk bisa mendiskusikan hasil tayangan video tadi. Ya, silakan kerjakan. Untuk tempat kerja kelompok 3 di mana? Sama kelompok wakil kelompok 2. Ya, kelompok 1 di sini, 2 dan 3. Kelompok 1 diskusi tentang materi khutbah. Kelompok 2 diskusi tentang materi tabligh. Kemudian kelompok 3 diskusi tentang materi dakwah. Jelas ya, Nak? Silakan kerjakan. Ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Izin Pak, saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Satrio Iwardana. Jadi yang kami bahas dari kelompok 1 itu materinya tentang khutbah. Jadi dari kesimpulan diskusi kami, khutbah adalah drama yang disampaikan dengan aturan tertentu dalam Islam. Khutbah berfungsi sebagai media dakwah, terutama saat sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, atau acara khusus seperti nikah dan istiqo, sholat menerima hujan. Jadi kesimpulan kami yaitu rukun khutbah terdiri dari 5, yaitu yang pertama memuji Allah atau tahmid, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu yang ketiga memberi nasihat tentang takwa, lalu yang keempat membaca minimal 1 ayat Al-Quran, yang terakhir yang kelima berdoa pada khutbah kedua. Lalu ada khutbah untuk khotib harus berbicara dengan jelas, berdiri di mimbar dan menyampaikan pesan singkat tapi bermakna. Untuk jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa berbicara atau melakukan aktivitas lain. Untuk isi khutbah harus berisi nasihat keimanan dan takwa, harus berisi peringatan dan motivasi untuk berbuat baik, harus berisi pembahasan isu aktual sesuai tuntutan Islam. Keutamaan khutbah adalah sarana penting untuk pendidikan umat, mempererat ukhuwah dan membangun kesadaran bersama. Seorang khotib harus menyampaikan pesan yang relevan, menarik dan bermanfaat bagi jamaah. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya sebagai perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang tabligh. Tabligh berarti menyampaikan pesan atau dakwah Islam. Ini adalah kewajiban setiap
lisan, dakwah lisan seperti ceramah atau khutbah. Yang kedua, tabligh bil kitabah, yaitu dakwah melalui tulisan. Nah, yang ketiga, tabligh bil hal, yaitu dakwah melalui perbuatan baik. Prinsip tabligh juga ada 3. Yang pertama, niat ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, kesabaran, tetap berdakwah meski tidak selalu mendapat respon positif. Yang ketiga, hikmah, menyampaikan dakwah dengan bijaksana dan lembut. Keutamaan tabligh ada 2. Yang pertama, fardu kifayah, yaitu setiap muslim berkewajiban menyampaikan dakwah. Yang kedua, mendapat pahala dan meningkatkan kesadaran umat akan kewajiban agama. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Oke, setelah kami tadi berdiskusi tentang dakwah, inilah hasil diskusi kami, Pak. Jadi pertama, dakwah itu berarti mengajak orang pada ajaran Islam dan kebaikan. Tujuannya untuk menyampaikan pesan Allah dan Nabi Muhammad SAW serta meningkatkan kualitas ibadah dan moral umat. Tujuan dakwah terbagi menjadi 2, yaitu menyebarkan ajaran Islam dan mengajak umat hidup sesuai agama. Dan jenis dakwah terbagi menjadi 4, Pak. Yang pertama adalah bil lisan, dakwah dengan ucapan, contohnya adalah ceramah dan khutbah. Yang kedua bil kitabah, dakwah melalui tulisan, contohnya itu buku dan media sosial. Yang ketiga adalah bil hal, dakwah melalui perbuatan, contohnya adalah akhlak baik. Yang keempat adalah bil mal, dakwah melalui harta, contohnya itu amal. Prinsip dakwah tersendiri terdiri atas 2, yaitu ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah sabar dan hikmah, menyampaikan dengan bijaksana dan sabar. Utamaan dakwah juga mempunyai 2 prinsip, yaitu mendapat pahala, dan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran agama umat. Itu saja hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau terus kelompok 3. Inilah proses pembelajaran kita, ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita agar kita ke depan melakukan hal-hal baik sesuai dengan dakwah, khutbah dan tabligh yang sudah menjadi tema pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam